Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mengejar target hidup. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31 dan Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hidup itu harus punya target. Sering kita mendengar orang di sekitar kita bertanya, "Kamu kapan menikah? Kapan punya anak? Kapan punya rumah?" Dan banyak lagi pertanyaan yang diajukan untuk mengingatkan orang yang ditanya agar target berupa keberhasilan hidup harus direalisasikan secepat mungkin. Membuat target demi ketertiban hidup itu harus, tetapi bagaimana bila tidak tercapai? Faktanya, banyak orang yang menjadi budak target hidup yang berupa mengejar keberhasilan fisik. Menurut kacamata manusia, hidupnya hanya mengejar target fana, tanpa menyadari dan mengabaikan agenda penting dalam hidupnya. Sebut saja Vina. Ia mengalami stres berkepanjangan karena masalah target hidup. Ia ingin hidup bahagia tetapi merasa tidak bahagia karena target hidupnya tidak tercapai. Setiap bertemu orang lain, ia merasa seolah-olah mereka menudingnya sebagai orang yang gagal, belum berbahagia, terlalu pemilih, dan banyak lagi tudingan negatif yang menghantui pikirannya, sehingga membuat hatinya gundah. Di sisi lain, penyesalan berkepanjangan selalu menghantuinya. Seandainya saya tidak memilih karir dan membuka hati untuk pria yang lain, mungkin saja sudah menikah. Seandainya saja tidak menolak pria yang dahulu mengejar-ngejar saya, mungkin saya sudah bahagia. Di usianya yang semakin bertambah tua, membuat dirinya pesimis mendapat jodoh. Ia ingin mengejar target hidupnya di tahun ini, tetapi rasanya tidak mungkin. Mirisnya, ia berkata kepada Tuhan, "Mengapa Engkau tidak membiarkan aku bahagia dengan memberikan pasangan hidup hari ini?" Tidak hanya Vina, banyak juga orang yang merasa tidak bahagia karena belum mampu membeli rumah, mobil, dan sebagainya. Sayangnya, kebahagiaan itu mereka letakkan pada pasangan, fasilitas hidup, atau berkat berbentuk fisik. Apakah dengan menikahi seseorang lantas bahagia? Apakah dengan memiliki fasilitas hidup seseorang lantas bahagia? Sebenarnya yang penting adalah memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Kristus yang sanggup membuat pernikahan kita menjadi bahagia. Kristus juga sanggup membuat kita bahagia seberapapun harta yang kita miliki. Belum menikah, belum punya rumah, dan sebagainya bukan alasan seseorang untuk tidak bahagia. Boleh saja menjadikan target hidup, tetapi semuanya itu janganlah mengurangi sukacita bila tidak tercapai. Belum menikah, enjoy saja. Belum punya anak, enjoy saja. Belum punya rumah, enjoy saja.
Bersyukurlah dan nikmatilah hidup bersama Tuhan. Target hidup kita yang seharusnya adalah mengumpulkan harta di surga, yakni harta yang tidak bisa hilang atau berpindah kepemilikan. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menggunakan harta di dunia untuk mendapatkan harta di surga. Jadi, capailah kemurnian iman, bukan target hidup kebahagiaan sementara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarku untuk selalu fokus untuk perkara rohani dan berusaha mengumpulkan banyak harta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.